Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa gue Cikarang, kita berjumpa kembali di siaran langsung kali ini dan saat ini kita berada di sebuah kedai kopi yang berada di Kecamatan Cikarang Pusat ya Pak Dewan ya. Dan kali ini juga kita sudah bersama beberapa narasumber kita yang akan membicarakan nanti terkait pembatasan zona yang memang terjadinya akibat peningkatan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi yang berakibat juga kepada usaha-usaha para seniman yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan sampai saat ini juga para musisi ini sebelumnya sempat kalau kita kelas balik di tanggal 1 kemarin mereka sudah sempat bergembira dengan dibukanya kembali dan dihapusnya larangan untuk melakukan kesenian, dan mereka sempat bernapas lega, namun kembali terserang asma kali ini ya, karena ada larangan kembali terkait peningkatan pandemi COVID-19. Dan saat ini pemirsa kita sudah ada narasumber kita dengan Pak siapa? Bang Okem. Nah ini ada Bang Okem, bisa disambut pemirsa kita Bang Okem. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansa atau orang biasa mengenalnya tuh Bang Okem gitu ya. Saya asli dari seniman dari Kabupaten Bekasi yang kebetulan memang sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi, sebagaimana adalah wadah resmi mitra pemerintah Kabupaten Bekasi yang ber-SK-kan Bupati. Kebetulan saya juga mewakili Ketua Umum Pak Iswandi Ihsan. Beliau juga menitip salam kepada Pak Budianto dan Kang Ebong dan teman-teman di sini semua. Itu ya, kali ini saya bersama rekan saya juga dari musisi juga Bang Pai. Disambut aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pai dan saya juga kebetulan termasuk di dalam kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi, menjabat sebagai bendahara Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi. Ya, dan saya berterima kasih pada sore hari ini diundang bersama Bang Okem oleh Bapak Budianto ya untuk hadir dalam acara ngopi bareng. Itu tadi mungkin narasumber kita yang dari sebelah sisi kiri saya ya. Dan dua orang lagi ini mungkin satu orang sudah nggak asing ya. Nah, yang satu orang lagi nih yang memang yang berkacamata ini. Ya ini Bang apa? Bisa perkenalkan diri Bang dengan siapa? Nanti juga mungkin pemirsa kita akan bisa mengetahuinya Bang. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali saya live in Facebook bersama Kang Budi. Berapa 3 bulan kita puasa, Bang. Ya biasalah, agak nyeleneh saya. Dapat teguran dari yang punya Facebook, tidak bisa siaran langsung. Terbanet Jadi, Bang. tapi saya bangga. Artinya setidaknya saya berjuang lah untuk ulama. Saya datang dari mana ya? Dari tokoh bukan, dari unsur seni juga bukan, tetapi saya pecinta seni. Segala seni apapun saya suka. Seni musik, seni tari, ya seni bela diri. Dan maaf, Kang Budi, seni bercinta juga saya suka. Gitu ya. Bisa masuk kategori baru itu dilaporkan ke Dewan Kesenian. Sore itu kita harus refresh ngomongnya. Jadi prihatin memang kalau bicara tentang pegiat seni dan salam juga sama Kang Iswandi. Saya dulu juga bagian dari DKKB. Artinya saya berbicara juga mewakili. Saya Ebong Hermawan. Ya kalau masyarakat Bekasi bilang presiden Facebooker lah. Saya tidak pernah mengakui itu. Tapi memang responden memilih itu waktu itu 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah Kang Budi, kita dengan centilan saya biasa yang agak tajam, dan insya Allah kalau untuk bicara seni kayaknya dewan lain, pejabat lain udah kalau ngomong udah seni itu nggak ada seksinya. Ini Kang Budi aja baru apa aja dia mau. Bicara bola mau, bicara kali mau, kan begitu. Saya bilang, coba dong paradigma aja, jangan bicara politik mulu, segala infrastruktur Kang Budi. Ya, kalau bicara itu Kang Budi udah ibarat level udah melambung deh. Sekarang nasib seniman nih harus kita pikirkan.
Ini kan selaku wakil rakyat dan kita sebagai rakyat penuh juga harus menuntut ya para seniman, karena banyak anggaran-anggaran. Dulu ketika zaman Pak Haji Omin ada anggaran 500 juta tuh bicara seniman yang tidak ada yang mengambil, karena apa ya, memang aspirasinya bagaimana kalau nah ini ada Kang Budi selaku komisi 2 sekarang. Kok pindah-pindah terus sih kayak tetangga Nanti saya Kang. Kang Ebong Berapa kali nanti pindah komisi itu? kalau bahas uang kita di segmen terakhir biar Iya. kita penasaran ya gitu kan. Jadi sebagai statement awal ya. Tadi memang ada yang belum kenal dengan saya, berarti belum tahu Bekasi. Ya. Oke. Nah, mungkin ini di sebelah kita juga tadi sudah ada Kang Ebong, dilanjut. Yang ini mungkin yang satu ini kita sudah pasti nggak asing ya. Katanya dia lagi. Tapi memang selama ini juga mohon maaf pemirsa, bukannya kita tidak mau mencari narasumber. Kita sudah berkali-kali mencoba lobby dengan anggota-anggota dewan yang lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Ternyata memang mereka bilang ada yang bilang belum ada waktu, ada yang bilang sibuk dan lain sebagainya. Nah, hanya beliau yang bisa gampang kita jumpa. Jadi bukannya tadi pemirsa ada yang komentar, oh kok Pak Budi lagi. Memang nggak ada narasumber yang lain. Memang sulit Bang, mereka susah kalau kita ajak komunikasi Bang, ayo kita live, nggak mau gitu. Ya. Apa karena mentalnya Bang, gimana? Mereka punya. Iya. Tapi kalau bicara kemauan mereka nggak punya. Oh gitu. Iya, kemauan bagaimana berbagi untuk rakyat itu berat. Oke, Pak Budi bisa disapa teman-teman kita di Gue Cikarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gue Cikarang, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin juga terima kasih Bang Sofyan yang telah kembali mengundang bersama Gue Cikarang, didampingi Bang Ebong, Bang Pai dan juga Bang Okem. Jadi kalau dalam analogi tertentu, saya ini anggap aja bank sampah Bang. Jadi namanya bank sampah ataupun juga tempat sampah ini kan macam-macam boleh dibuang. Penampungan gitu. Penampungan Tapi aja nggak- gitu kan. nggak Gitu. sementara atau gimana? Nggak bisa nolak ini, mau puntung rokok, mau bekas makanan kotor, bersih apa tetap saya tampung. Sebagai wakil rakyat tidak ada pilihan, saya harus siap menampung berbagai hal. Termasuk banyak nggak enaknya sebenarnya kalau bicara kita diskusi di live ini. Kalau lihat komentar itu banyak nggak enaknya sebenarnya. Netizen. Netizen itu. Netizen kan mau ngomong apa baik emang gratis. Tapi sebenarnya diam-diam dia memperhatikan juga. Bebas. Tapi bagi saya itu adalah sebuah kalau analogi saya kan, kalau ibarat pohon ini tumbuh pasti akan membutuhkan pupuk. Itu adalah pupuk bagi kami. Nah, jadi dalam konteks sore hari ini kita membahas seni, memang kita sangat khawatir dengan akibat dampak pandemi ini kan sebetulnya memang bukan hanya pelaku seni sebetulnya. Semua orang juga sangat terdampak. Walaupun dalam special case tertentu memang kesannya seni ini menjadi korban yang tidak pernah berujung. Gitu, seolah-olah hanya seni yang hari ini tidak ada toleransi kan gitu. Adil, gitu. Sementara yang yang lain toleransi, pasar tetap buka, gitu, yang lain-lain buka. Kok ini seni nggak buka? Nah itu bahasa mungkin nanti Bang. Nah, jadi kurang lebih itu, saya juga terima kasih Bang Ebong juga nih, alhamdulillah bisa membersamai. Kalau bahasa saya, Bang Ebong adalah aktivis seni budaya lintas generasi. Gitu. Ini versi saya. Jadi dia sama, dia bak sampah juga. Apa baik ya? Ngerti apa Oke, mungkin kita langsung ke poin gini ya Pak Dewan ya, karena memang pembatasan ini sekarang kan mereka dulu dah. ya. Saya Oke. saya biar dengar dulu. Dengar dulu. Iya. Oke, dari ini nih, ini musisi player berarti ya. Keyboard ya. Nah, yang akan dengar sendiri sekarang kan katanya ada zonasi berdasarkan ada zona merah, oranye dan kuning gitu ya. Nah, selama Covid ini Bang, yang Abang alami berapa kali Bang Abang konser panggung? Nah, itu yang saya mau tahu Bang. Sudah bisa. Ya Nyetel aja nggak bisa. Nonton. kalau boleh izin, saya bisa nggak menjelaskan apa keluhan atau apa sebelum saya jawab? Apa nanti aja? Saya mau tanya berapa kali mainnya dulu. Oh gitu. Berapa kali main dulu? Iya, Selama iya. setahun nih. Dari kemarin ketemu setahun lebih ya. Iya. Biar suaranya jernih kayaknya dibuka, Pak. Oh ya, Biar, buka biar juga. suaranya jernih. Gini aja. Karena kita sudah dirapit semua tadi. Ya. Ya selama pandemi ini memang Sampai segitu. kita sama-sama ketahui Sampai segitu. untuk penggiat seni ini mengalami kesulitan untuk manggung gitu ya. Jujur,
selama ini kalau dibilang berapa kali ya mungkin sangat terbatas. Ya saya juga mungkin tidak bisa menghitung gitu ya. Dalam arti yang pasti sangat terbatas saja. Karena di masa pandemi ini jelas sangat terasa dampaknya untuk seniman. Karena kami seniman termasuk yang terdampak gitu. Jadi dari ada beberapa semacam ya kerugian lah buat teman-teman seniman karena yang hajat juga takut gitu. Jadi kadang-kadang job juga jadi nggak normal. Atau takut dibubarin, Bang? Nah, kan kalau masyarakat mah kalau udah ini udah ditakut-takutin ya takut gitu. Tapi kami berusaha istilahnya sebisa mungkin untuk semua bisa teratasi. Kami siap menerapkan prokes dan lain-lainnya gitu. Jadi dari job juga yang nggak biasanya normal, teman-teman tuh mau nggak mau ya harus bayarannya dikurangin gitu. Jadi karena kebutuhan ya bisa 50%, bisa 50%. Biasa misalnya keyboard disc, mungkin kalau di organ tunggal itu ya jantungnya ya gitu. Biasa 500 itu bisa hanya separuhnya gitu. Tapi ya memang kenyataan kayak gitu. Tapi kita juga berharap semoga semua normal gitu. Tapi memang situasi ini ketika kita bicara masalah seniman, itu bukan hanya seniman musik, bukan seni musik, bukan seni modern aja. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita dari seni tradisional, dari seni tari, seni sastra, lukis dan lain-lainnya. Itu justru lebih memprihatinkan. Dari pemerintah sendiri Bang tidak ada opsi Bang, maksudnya ini loh musisi kita nggak usah dulu karena COVID. Ini ada pengalihan usaha dan sebagainya, nggak ada kayak gitu Bang. Ya sebetulnya sih kami sih berharap dan kami percaya sebetulnya pemerintah di Kabupaten Bekasi ini sayang terhadap seniman. Sayang mungkin waktunya aja kali kita dikasih kesabaran dulu dah gitu. Nah saking sayangnya nggak boleh manggung gitu. Jadi kami mengerti ya sebagai seniman tentu kita juga tahu bahwa dampak COVID-19 ini semenjak COVID-19 ini ada itu dampaknya luar biasa karena ini bukan tingkat kabupaten lagi, tingkat nasional bahkan tingkat dunia gitu. Memang kami sangat memaklumi itu karena apa ya kalau kita bicara masalah apakah hanya seniman yang terdampak, bukan, banyak dari pekerjaan-pekerjaan lain yang terdampak bahkan merugikan mereka sendiri gitu. Bang, setahu Abang wadah yang tadi Abang sebut Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi Ya. ini ada berapa ribu Bang anggota yang mau wadah itu? Nah, Itu yang memang kita mau tahu berapa itu kan ada berapa ribu orang yang terdampak gitu Bang. jadi gini, sebagai saya pribadi dan teman-teman di Dewan Kesenian Kabupaten Bekasi, memang sebagai wadah teman-teman seniman Kabupaten Bekasi yang memang menyalurkan aspirasi teman-teman seniman, yang menyalurkan keluhan dan lain-lain gitu. Jadi sudah kewajiban kami untuk segera menyampaikan aspirasi, segala usaha, langkah-langkah yang kita lakukan untuk seniman itu bisa manggung kembali itu udah kita tempuh gitu, mentok tapi gitu ya. Jadi kalau dibilang jumlah itu ribuan, jadi ribuan. Bisa kemarin aja kita mendata itu dengan waktu yang sangat terbatas hampir 3.000. Itu belum berikut karena kan 3.000 pelaku seninya, belum termasuk keluarganya juga gitu, belum termasuk. Karena kalau kita bicara seni termasuk qosidah, gambus itu termasuk seniman Kalau gitu. tadi yang Bang Pai bilang dia punya sound system masuk wadah DKKB juga. Masuk. Jadi karena kalau bicara masalah seniman memang kita bicara pelaku seni. Tapi ibaratnya kan termasuk WO, IO kan di tenda di lain-lainnya itu bagian dari ibaratnya yang bermitra dengan seni. Jadi perlu sama-sama kita perjuangkan
memang dampak ini sangat luar biasa. Kami ya, kita sebagai masyarakat pada umumnya itu ya pasti harus taat hukum gitu. Tapi kami meminta kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Bekasi, mungkin selama ini kan hanya ada pelarangan, tapi tidak ada solusi gitu. Kami berharap ini bisa pelarangan ini ada solusinya. Jangan jadi bukan cuma melarang tapi tidak ada solusi. Kami berharap ada kelonggaran di sini gitu. Abang kan supaya pemerintah ini bisa ada solusi. Nah, mungkin nanti bisa diutarakan sama Pak Dewan. Iya, siap. Oke, kita ke Bang Pai ya. Ya. Bang Pai, selama pandemi ini, Bang, saya pernah dengar ada kawan-kawan yang sampai di Cibitung, di Cikarang Bar sampai ngejual sound systemnya buat makan, Bang. Bener itu, Bang? Betul. Itu Abang pilih gimana? kalau saya sih, kalau untuk jual-jual ibarat kata ya masih belum sejauh itulah. Masih ada sampingan-sampingan lah. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang lain rekan-rekan memang sebetulnya itu. Soalnya saya pernah mengalami sendiri itu, rekan-rekan sampai ada yang nawarin alat ke saya gitu. Sangat miris karena memang ya faktor ekonomi. Apa karena memang mereka tidak punya usaha yang lain selain sewa rental? Hampir 90% kayaknya kalau jiwa seni itu udah mentok di seni. Pekerjaannya hanya Iya, pekerjaan fokusnya ke seni. Dan selama pelarangan sendiri, Bang Pai ini usaha apa, Bang? Kalau masyarakat mungkin bisa menilai. Kalau ya dibilang pengangguran nih, saya pengangguran cuma memang mengandalkan dari sound system, dari seni. Selama pandemi ini pernah nggak Abang dapat solusi dari pemerintah terkait ini loh solusinya atau ini sembako gitu, dapat, Bang? Kayaknya belum ya. Kalau dari pemerintah Kabupaten Bekasi saya belum sama sekali. Nah, pernah kita itu diajukannya ke BST pusat. Memang pernah dapat, tapi untuk saat ini belum ada. Selama pandemi ini Abang pernah juga maksudnya Bang saya sewa sound gitu. Ada aja. Tapi bukan untuk keperluan hajatan ya? Keperluan hajatan memang. Rata-rata itu ya. Iya, rata-rata memang kebanyakan hajatan, walaupun ya secara diam-diam begitu. Oke, intinya sekarang solusinya Abang sama permohonan. Sama. Iya. Nah, itu aja. Bukannya melarang karena di bulan besok aja ini jadwal sound atau juga yang lain udah banyak. Bulan haji. Nah, ini kadang-kadang seniman udah pada kalau kayak itu kembang kempis nih. Apakah bisa terus atau kagak nih itu? Apakah boleh ngambil DP gitu Gitu ya? ya. Jadi DP-nya mau diambil atau enggak gini ya. Oke, ke Bang Ebong dulu berarti ya. Nah, Bang Ebong ini kan ada pelarangan juga tadi kan sampai tanggal kalau nggak salah 2 minggu ke depan, berarti kan sekitar tanggal 28 ya. 28 ini pelarangannya akan selesai dan dievaluasi kembali menurut Bupati seperti itu tadi. Nah, di mata Abang sendiri ini kira-kira musisi ini harus seperti apa, Bang? Karena tadi kan dia bilang mau ngambil DP apa enggak nih gitu loh. Nah, maksudnya tindakan mereka apakah mereka stuck menunggu pemerintah Bupati atau bisa manuver yang dengan yang lain gitu, Bang? Oke, siap. Ini saya ya. Saya menangkap ya waktu itu kalau nggak salah para seniman dan tukang hajat juga ya pernah demo ya. Pernah demo 7 bulan itu, yang Bang. lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu Iya, betul. tapi belum setahun, masih dekat, saya masih ingat itu. Dan memang prihatin ya, apalagi sekarang para pegiat seni itu Kang, momentum bulan Syawal dengan bulan haji itu kalender biasanya mau tukang rampak, mau MC, mau biduan, bulat-bulat ya. dikelilingi ada apa? Dibuletin semua. Ada umpamanya 1 bulan itu paling 4 hari dia karena larangan bulan. Nah, itu dari momentum itu aja kita sudah kehilangan itu mata pencarian kita. Ya memang seni itu bergantung, orang seni itu Kang, maaf ya, nggak bisa kasar Kang. Nggak bisa dia kerja kasar. Dia tuh kerjanya memang halus, menghibur dan itu adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Dan kita lihat sama Monata juga, ada Monata, ada Falapa. Ya, dia juga nggak bisa manggung, tapi dia bikin konten.
Saya gitu ya. mengusulkan bagaimana kalau DKKB bikin konten di YouTube ya. Artinya seperti yang dilakukan Cak Sodik ya. Ya. Mbak apa tuh yang perempuan itu dia bikin konten ngamen gitu. Tapi itu kan solusi jangka panjang kayak gitu, Bang. Enggak. Enggak, saya juga rasa ya? kalau DKKB bikin konten aja, Kang. Berarti nanti kontennya personil gitu, bukan Iya. kayak individu ya. Ya umpamanya genrenya ada dangdut, ada topeng Betawi, kalau di Bekasi kan gitu. Ya ada seni-seni tradisional dan lain sebagainya itu. Saya rasa perlu juga itu. Ya kita contoh. Seni itu ya maaf kalau untuk di Indonesia diremehkan loh. Ya. Bagaimana sih kalau bicara tentang royalti? Nggak ada hitungan itu. Ya. Tapi kita lihat. India kaya itu karena apa? Karena seni, dia memadukan antara seni peran, seni tari dan lagu. India menjadi negara maju dan negara cuma mengandalkan seni. Kita lihat belakangan ini bagaimana K-pop Korea, Ya. negara Korea itu sampai mempengaruhi budaya kita. Negara gingseng itu ya. Kita nggak sangka Korea itu jadi pegiat seni yang nomor 1 di dunia. Lalu dulu Jepang, lalu Amerika karena regulasinya jelas. Kita juga dangdut pernah go internasional. Dan bicara Indonesia itu paling unik, Kang. Di kita ada dangdut, ada rock, ada musik lainnya, ada musik etnik dan lain sebagainya. Di Indonesia itu perpaduan seninya kaya. Ada banyak gitu ya. Ada juga orkes Melayu dulu kan, gitu ya. Jadi kenapa sih kita berangkat nggak usah bicara nasional lah, dari daerah dulu. Dari daerah dulu bagaimana kita memadukan kreativitas kita biar go internasional. Kita lihat Bekasi ini penduduknya 3 juta, kaya, ya bisa nggak kayak Cianjur melahirkan Lesti? Kita ada gotik bukan dari ajang apa nama itu akademi atau ya bukan dari ajang itu. Lalu Sinbad bukan dari ajang itu juga. Tapi lihat Epi Masamba dan lain sebagainya. Orang yang di tengah-tengah pulau yang memang jarang dijamah orang, dia sekarang menjadi orang besar. Nah di Bekasi kenapa tidak bisa melakukan itu? Saya juga dengan DKKB. Ayo dong kita buat. Ya, sarannya kita buat. Ya, tempatnya kita buat. Ya, kita cetak kader-kader. Saya dulu pernah dengan Dinas Pariwisata mengadakan apa yang disebut festival dangdut. Tapi setelah itu tidak berjalan. Dikarenakan nggak dianggarkan, Kang. Ya, seniman dulu dianggarkan cuma sekali, 600.000 ya. Hari ini Kang bukan bicara sabar. Mungkin pemerintah ya itu soal regulasi. Kalau perut nggak ada sabar ya Kang. Soal hidup itu nggak bisa sabar kita. Ya, hidup itu harus bersaing, harus jalan. Tadi saya sempat dengar ada yang sampai jual sound system buat beli beras, Bang. Iya itu. Ya multi efeknya sangat luar biasa. Di samping aja, seniman dan properti lain, tukang rias, tukang tenda, sound system. Ya, ini memang bagaimana kita harus ini juga pemerintah bagaimana ini caranya mencari solusinya gitu. Ya, tapi dianggarkan aja. Bang. Nanti saya minta Kang Budi, gimana sih Kang dikumpulkan kreativitas anak-anak Kabupaten Bekasi ini terkait seni, mungkin Bang Budi nanti bisa menjabarkan. Kita bisa langsung ke Kang Budi dulu. Iya. Nanti statement kita cut dulu, kita pindah langsung ke Kang Budi. Jadi seperti saya menangkap itu Kang Budi ya, walaupun saya bukan dari DKKB dan seni lainnya, tapi itu tadi bicara seni, siapapun orang berhak untuk bicara seni. Bicara kehidupan, siapapun orang bicara kehidupan itu punya hak untuk bicara kehidupan. Karena dalam prinsip politik adalah menuju keadilan dan kemakmuran bersama. Siap Kang Budi? ya, Bang Budi bisa. Jadi kan gini ya. Mungkin sebagai ulasan kecil lagi, ini kan ada zona merah, oranye dan kuning yang tadi disampaikan ya. Sebenarnya itu kan kalau buat saya secara pribadi ini tidak menjadi sebuah maksudnya apa sih yang mereka standar baku dari pemerintah terkait pelarangan seniman untuk melakukan kegiatan, sedangkan yang kalau kita lihat pasar, bioskop dibuka sekarang dan beberapa kafe juga kita buka dan intinya mereka juga ada kerumunannya. Nah, sekarang saya mau tahu sebenarnya standar baku mereka untuk menentukan ini keramaian ataupun tidak seperti apa, gitu loh. Itu apa? Ya. Memang karena Kang, apa
bisnis apa bionis? Kalau bicara pasar dan lain sebagainya. Karena Oke. investasi kali ya. Jadi perputaran ekonominya jelas. Iya, kalau seni kan nggak perlu investasinya pribadi gitu ya. Baik, terima kasih Bang Sofyan, dan saya pikir tadi sahabat gue Cikarang juga sudah mendengar pertama keluhan dari pelaku seni ya, baik itu organ player ya, kemudian juga ini sebagai salah satu pemilik alat sound system. Jadi memang ini yang selama ini kami di DPRD secara politik juga sudah mendengar pemikiran-pemikiran, aspirasi-aspirasi termasuk harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kami. Tetapi yang perlu dipahami memang secara makro nih Bang Sofyan ya, saya hanya berpikir bahwa pemerintah ini pendekatannya helikopter view, bahasanya melihatnya secara komprehensif nih di atas. Bisa lebih bahasa Dia Bekasi lebih lagi. terlihat, Bahasa tidak Bekasinya dari apa tuh? sisi samping ya. Kalau samping kan mungkin sebelah kiri kelihatan, seberangnya nggak kelihatan. Tapi kalau dari atas mungkin kelihatan. Helikopter Saya view. berpikir positifnya seperti itu. Walaupun saya pun juga bertanya, kalau memang seni ini dilarang, kok kenapa yang lain ini masih bisa? Kan prinsip dasar yang harus diterapkan adalah prokes, kan begitu? Iya. Prokes harusnya itu yang menjadi dasar Acuan. pendekatan penyelesaian. Karena seni tadi sudah disebutkan, katakanlah ada 3.000 kelompok. Masih 3.000 pemainnya rata-rata 10. 3.000 kelompok, Bang. Pemainnya 10 aja, udah 30.000. Gitu. Plus keluarganya kali 2, 60.000, bisa 100.000, Bang. Gitu. Artinya dengan kebijakan hari ini pemerintah daerah mengabaikan dari sisi pendekatan pelarangan seni saja seolah-olah itu sama dengan mengorbankan hampir 100.000 Warga perut, Bekasi. gitu kan, 100.000 mulut. Nah ini yang harusnya ada kajian. Artinya apa? Menurut saya harusnya diberikan kesempatan tetap melakukan aktivitas dengan pembatasan yang juga disesuaikan seperti halnya pembatasan kepada yang lain. Itu penting banget. Bekasi jangan jadi follower, jangan daerah lain seperti apa, nggak usah, kita ambil keputusan sendiri gitu kan. Punya kehidupan sendiri Iya, memang iya, berbeda kita dengan daerah lain punya ya. parameter-parameter sendiri. Toh juga seperti kemarin misalnya, faktanya mudik ya jadi aja. Walaupun hari ini kita juga punya masalah kan, gitu. Ya kalau mudik dengan hajatan di internal kita kan beda. Kalau mudik orang Bekasi ke sono kita nggak tahu cerita di sono kan, kayak gitu. Nah jadi ini yang harus dicermati oleh pemerintah daerah bahwa musisi ini adalah rakyat kita, gitu kan. Nah jadi harus dipikirkan, jangan seolah-olah jadi termarginalkan, gitu. Sekali lagi bahwa ada hal-hal lain terkait dengan kebijakan-kebijakan pembatasan keselamatan. Ya bukan hanya musisi saja, yang lain pun harus kita selamatkan. Ya. Kedua dari sisi kebijakan anggaran memang Bang, ini yang Bang Ebong, ini yang saya sesalkan gitu. Ya memang kalau bicara makro lagi ya, bicara makro lagi, ini terkait dengan visi misinya pemerintah daerah dalam hal ini RPJMD. Ya dalam konteks seni ini bukan bagian yang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun Abang boleh cek, walaupun ini autokritik ya, ujungnya ke saya juga sebagai anggota DPRD yang salah satunya fungsi anggaran, hampir zero. Yang namanya ada dinas pemuda, ada dinas pariwisata ya, di dalamnya ada tentang seni, termasuk Disputpora di dalamnya. Ya kan ini sangat, kalau seni itu ada dua irisan yang paling utama, di dinas pariwisata dan di dinas pemuda dan olahraga, karena di situ ada bidang ngurusi seni. Abang cek ke Pak Uwes ataupun ke bidang, nggak ada alokasi anggarannya. Lah dinasnya ada tapi kemudian tidak dikasih anggaran. Nah, kita di DPRD juga sulit mendorongnya, Bang. Karena mereka tidak menganggarkan. Karena dalam konteks RPJMD-nya, seni bukan bagian yang menjadi prioritas. Ya, satu dinas hanya dianggarkan 9 miliar. Ya apa yang mau dikerjain? Gitu. Sehingga ada dinas yang ada dinas yang sama sekali tidak dialokasi. Kemarin saja misalnya, kami di DPRD bersama kawan-kawan Komisi 2 sebelumnya, termasuk saya secara personal sebagai anggota DPRD, mau ada bantuan alat seni. Hampir 10 miliar waktu itu. Ya, Bang, pernah dengar kan? Bantuan alat seni. Seingat saya, Bang, bantuan alat seni itu, mohon maaf, hanya pada saat zaman saya, Bang. Bantuan dari mana itu? Zaman saya ngebantu puluhan alat seni melalui jalur aspirasi Bantuan saya. dari mana? Pemda. Dari Pemda. Iya, topeng, apa namanya, trompet itu apa itu namanya? Iya, saya ngasih bantuan alat puluhan kelompok bersama ya DKKB waktu itu saya dengan Pak Imas di sini karena saya di sini kan, Pak Imas Suryano. Setelah itu sampai hari ini tidak ada. Dan memang tidak salah juga, Bang, karena di dalam RPJMD-nya tidak ada tuh perhatian terhadap seni. Ini kelemahan kita mengidentifikasi. Kalau kita perhatian dengan seni, itu kan sama dengan perhatian kita kepada petani, Bang. Sama Saya aja. sebutkan, petani 1.800 kelompok, ini 3.000. Banyakan ini ya. Nah, kalau bahasa seni malah orang senengan lihat
sinden bang daripada lihat sawah bang. Ya kan itu bang. Gitu lah, senangan lihat biduan daripada lihat jerami tumpukan, kasarnya begitu. Artinya kita harus identifikasi betul nih, mungkin ke pemerintah daerah, pastikan bahwa pelaku seni dan juga siapapun ini harus dikaji. Prinsip dasar apapun yang kita lakukan hari ini adalah prokes itu aja. Jangan pembatasan yang sifatnya saklek gitu kan. Pokoknya seni mau nggak boleh, hajatan nggak boleh. Kenapa? Faktanya ada. Faktanya masih ada. Nah, tapi kan orang sembunyi-sembunyi bang. Kalau kemudian orang akhirnya hajatan udah jalan dibubarin, itu kan bukan hanya merugikan, memalukan dan merugikan. Nah, jadi mendingan menurut saya dalam konteks ini izinkan saja, legalkan, kasih batasan-batasan yang menyelamatkan. Kurang lebih itu Bang Sofyan. Dengan konsekuensi yang harus mereka terima kalau mereka melanggar kayak gitu kan. Lah iya, kalau bicara melanggar mah kan bukan hanya seni. Banyak di pasar juga melanggar. Gini Pak Dewan, Gitu. kalau mereka mengajukan kembali, mereka dulu kan sempat demo nih. Dan sampai sekarang audiensi dengan pejabat atau bupati terkait juga sampai sini tidak ada penyelesaiannya. Nah, kalau mereka mengajukan kembali akan menemukan jalan buntu kembali. Yang gitu namanya perjuangan itu memang kadang tidak cukup sekali, Bang. Iya. Bukan hanya urusan begini, urusan yang lain juga sama. Berarti mau demo lagi boleh? Ya nggak usah demo, saya pikir sebetulnya apa syarat dan ketentuan supaya kegiatan ini berjalan. Itu yang harus kita penuhi, misalnya dengan SOP. Kita bikin SOP-nya, sistematikanya. Nah, DKKB ini coba sampaikan, inilah SOP yang akan kami jalankan jika program ini berjalan. Ya, misalnya izin clear, terus minta didampingi kepolisian, minta didampingi dari pihak kecamatan atau desa. Itu jalankan SOP-nya. Sekarang punten, apa bedanya dengan pasar? Saya setiap hari bisa ke Mall Lipo kok. Nggak ada ngawasin pasar. Kagak ada ngawasin. Apa karena mall mau bayar, ini enggak, kan kita juga enggak mau sampai berharap seperti itu Bang, gitu. Jadi kesimpulan saya nih di waktu yang mepet ini Bang, saya meminta kepada pemerintah daerah, setiap masyarakat hari ini mendingan beri kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas bisnis dalam rangka mempertahankan hidup, gitu, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi itu aja concernnya. Gitu. Dari DPR sendiri bisa membantu mendorong gitu Pak untuk Ya, supaya musisi secara kelembagaan dengan aspirasi sudah disampaikan ke DPRD, baik sifatnya langsung tidak langsung kan kita sudah tahu. Tetapi ini kan decision-nya tetap ada di Bupati dalam ini, di eksekutif. Di eksekutif juga saya paham juga, Bupati kan bukan hanya versi beliau. Mungkin ada juga Satgas Covid, ada juga masukan dari. Nah, semua orang harus perlu dijelaskan. Saya pikir sekali lagi pasar terus-terusan, apalagi kalau hajatan kan hanya sewaktu-waktu. Masa yang terus-terusan dibiarin baik, yang cuma sewaktu-waktu nggak boleh. Jadi saya pikir Pak Bupati yang terhormat dan kawan-kawan di eksekutif di Satgas Covid-19 coba pertimbangkan betul. Beri kesempatan para pelaku seni untuk melakukan aktivitas kegiatannya, satu menghibur masyarakat, kedua juga mohon maaf menghasilkan nafkah ya untuk menghidupi keluarganya. Tetapi tentunya berikan batasan-batasan yang sama-sama kita punya semangat yang sama, adalah untuk menyelamatkan semua anak bangsa, siapapun termasuk pelaku seni. Saya pikir itu Bang. Ya sebenarnya. Nah, ya maksud saya gitu. Jangan sampai nih seniman ini menjadi objek yang diskriminatif gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Yang saya lihat sekarang ini untuk meningkatkan imun Bang di Wisma Atlet dan lain sebagainya, mereka dengan musik Bang. Mereka dengan musik untuk meningkatkan imun gitu. Tapi kenapa pelaku seninya sendiri ternyata tidak diakui? Karena mereka hanya cukup meningkatkan imun, itu yang saya lihat. Karena saya sempat bertanya dengan dokter yang ada di sana, Pak Dokter, penanganan di Wisma Atlet seperti apa? Ya kalau obat sih Bang, memang sampai saat ini kita obat belum ada untuk nyembuhin COVID, tapi kita dengan meningkatkan imun, kita kasih mereka gembira, musik dan lain sebagainya. Saya pikir itu Bang, ini seni menjadi salah satu solusi lah gitu ya. Iya gitu ya. Nah, ini Bang, harapan dari Bang Ebong sendiri nih, mungkin di segmen sebelum kita closing nih, apa nih Bang yang Abang sampaikan selain tadi dengan video konten dan lain sebagainya itu Bang? Iya, seniman itu ternyata potensinya lebih besar dari petani. Untuk kabupaten ya. 30.000. Saya tadi ada 3.000, kalau dikalikan 10 ya. 30.000. Berarti kan 30.000. Jadi ya memang kalau bicara seniman memang nggak seksi sih. Ya. Orang seni itu dilecehkan, dimurahkan. Nah, bagaimana kalau kita untuk menaikkan martabat sebagai seniman? Ya. Tentunya harus ada pergerakan. Harus ada spirit dari seniman itu sendiri. Buat konten-konten yang bagus dan menarik dan bisa menghibur
masyarakat Bekasi. Dan juga Konten mengkritik juga boleh, Bang. boleh, Mereka merasa silakan. terabaikan buat konten kritik. Iya, itu malah lebih Improve-nya gitu ya? lebih kan begini ya. Saya maaf, saya karena penggemar Bang Haji Romai Rama. Ada trilogi kehidupan tuh. Ya, satu agama, ya, dua seni, dan tiga adalah politik. Orang tuh sesebel-sebelnya nggak bisa nyanyinya, Kang. Kalau sudah ngedenger lagu apa yang dia sukai, itu bisa menambah spirit. Itu tadi peningkatan imun, membuat dia happy, membuat dia nangis, membuat dia tertawa. Nah, dalam hal ini tentunya bicara regulasi ada di dua dinas ini, ya, Disbudpora dengan pariwisata. Pariwisata termasuk penyelenggaranya, ya, pembiayaannya ada di Disbudpora. Jadi tolonglah, ya, pemerintah daerah, Pak Bupati dan dua dinas sebagai leading sektor dari para seniman dan musisi ini, ya, tolonglah dianggarkan. Iya, Dan saya mau tanya juga, ini konon katanya ada dualisme, DKKB dengan Dewan Kesenian dengan Dewan Kebudayaan yang sekarang belum terbentuk. Nah, itu menjadi itu juga. Nanti jawabannya di tema yang akan datang. Oke, ternyata memang seru juga pemirsa Gue Cikarang, namun sayang waktu juga yang harus kita melakukan closing hari ini. Dan terima kasih kepada Bang Pai, pelaku seni, juga Bang Oken. Habis waktunya. Dan ada Bang Ebong, juga ada narasumber kita Pak Budianto. Hostnya lambat mulu. Terima kasih atas kehadirannya dalam season kali ini, dan apa yang baru kita bicarakan tadi mungkin bisa kita ambil sebuah pembelajaran bahwa apapun semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.